Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Amanda dengan NIM 2523155. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS yang berjudul Sistem Informasi Pengaduan Mahasiswa Berbasis Web menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Nah, sistem ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan pengaduan kepada pihak kampus secara online dan memudahkan admin dalam mengelola laporan pengaduan tersebut. Halaman pertama adalah halaman login. Pengguna harus memasukkan email dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem, di mana sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu nantinya ada admin dan juga ada mahasiswa. Di sini saya akan coba login terlebih dahulu sebagai mahasiswa. Di sini juga terdapat fitur registrasi jika belum menggunakan akun. Nah, di sini halaman registrasinya. Jika sudah memiliki, tinggal login saja seperti ini. Di sini saya sudah mendaftarkan akun yang namanya emailnya anandi12@gmail.com dan passwordnya. Kita klik login. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah login maka tampilannya akan seperti ini. Setelah login sebagai mahasiswa, pengguna akan diarahkan ke dashboard mahasiswa seperti pada tampilan ini, di mana pada halaman ini terdapat informasi selamat datang dan menu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Nah, menu yang ada di mahasiswa ada dashboard, kemudian buat pengaduan dan logout. Di buat pengaduan ini ada lagi. Nah, di sini jika kita mengklik pengaduan, maka tampilan akan seperti ini. Pada menu buat pengaduan ini, mahasiswa dapat mengirimkan pengaduan dengan mengisi judul pengaduan, kemudian memilih kategori dan menuliskan isi pengaduannya. Misalnya di sini pengaduannya meja patah, kemudian kategorinya termasuk ke fasilitas. Isi pengaduannya misalnya di sini saya melihat ada kaki meja patah di ruang kelas 5H misalnya. Kemudian kita klik kirim pengaduan. Nah, maka akan terkirim pengaduannya. Kita bisa lihat pengaduan yang kita buat tadi itu di riwayat pengaduan. Nah, di sini ya ada beberapa pengaduan yang telah saya cobakan sebelumnya. Nah, di sini tadi pengaduan yang telah kita buat, dan statusnya di sini ada menunggu karena belum diproses admin. Ini ada edit ini nanti bisa kita edit, misalnya kita tambah jadinya tolong segera diperbaiki, kemudian kita update. Nah, maka di sini tampilannya akan bertambah sesuai dengan yang kita edit tadi. Kemudian di sini bisa melihat status pengaduan juga seperti ini. Bisa kembali. Nah, selanjutnya kita akan coba login sebagai admin terlebih dahulu. Di sini saya membuka Chrome. Nah, kita akan login sebagai admin. Di sini saya sudah daftarkan akun adminnya. Masukkan password admin. Kemudian klik login. Nah, dashboard adminnya tampilannya seperti ini.
di mana ada beberapa menu, yaitu ada dashboard, data pengaduan, tanggapan, kategori, status pengguna, laporan. Nah, dashboard admin ini lebih banyak menunya dibandingkan dengan dashboard mahasiswa, karena admin di sini tugasnya untuk mengelola segala macam pengaduan yang masuk. Nah, pada data pengaduan ini, admin dapat melihat seluruh data pengaduan yang dikirimkan oleh mahasiswa. Nah, ini ada beberapa data yang telah dibuat. Nah, ini yang kita telah buat tadi di akun mahasiswa, pengaduan tentang meja patah. Kemudian di sini ada status, kemudian aksinya, ingin menanggapi atau menghapus. Selanjutnya mungkin di sini kita coba untuk menanggapi aduan ini. Kita klik yang tanggapi. Nah, buat tanggapan. Misalnya tanggapannya di sini kita sebagai seorang admin, yaitu baik, terima kasih atas laporannya, akan segera kami proses. Sini pilih yang proses, kemudian simpan tanggapan. Kita tunggu. Nah, sini akan muncul, maka otomatis akan ke sini. Selanjutnya kita beralih ke halaman kategori. Nah, pada halaman kategori ini digunakan untuk menampilkan kategori pengaduan yang tersedia dalam sistem. Kemudian ada di menu status. Untuk halaman status ini digunakan untuk menampilkan daftar status pengaduan yang digunakan oleh sistem. Nah, di sini terdapat 3 status, yaitu ada menunggu, diproses, kemudian selesai. Seperti yang kita lihat pada halaman akun mahasiswa tadi, ada yang barusan kita buat itu statusnya menunggu. Kemudian di pengguna, di sini halaman ini, pengguna ini digunakan untuk melihat seluruh data pengguna yang terdaftar pada sistem. Di sini admin berhak untuk menghapus pengguna siapa saja yang telah terdaftar. Kemudian ada di bagian laporan. Nah, halaman laporan ini digunakan untuk melihat seluruh data pengaduan beserta tanggapan dari admin, serta lengkap beserta isi pengaduan yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini admin juga berhak untuk mengedit atau juga menghapus. Nah, di sini bisa diedit oleh admin. Ini tadi yang kita buat adalah tentang meja patah sih, sudah masuk dan statusnya sudah diproses. Dan juga sistem juga menyediakan fitur cetak laporan ke dalam format PDF menggunakan library DOM PDF. Bisa kita cetak, kita klik cetak. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka di sini akan muncul ini hasil cetak PDF tersebut berdasarkan laporan tadi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian routes web PHP, di mana file routes web PHP ini berfungsi untuk menghubungkan URL dengan controller yang akan dijalankan. Nah, ini adalah isi dari web PHP saya. Nah, ini.
Ketika pengguna membuka halaman dashboard, maka sistem akan menjalankan function index pada pengaduan controller. Baiklah, berikut adalah bagian dari controller. Di sini saya coba buka pengaduan controller. Isinya adalah ini sebagai berikut. Di mana controller ini berfungsi untuk mengatur logika program dan menghubungkan model dengan view. Public function store digunakan untuk menyimpan data pengaduan ke database. Kemudian ada namanya function index, yaitu digunakan untuk menampilkan data ke halaman dashboard. Selanjutnya terdapat juga models. Berikut adalah bagian dari models. Nah, model ini digunakan untuk menghubungkan program dengan tabel yang ada pada database. Sini begini kira-kira isinya. Nah, baris ini menunjukkan bahwa model pengaduan terhubung dengan tabel pengaduan pada database seperti ini. Begitu juga dengan pengguna .php dan juga tanggapan .php. Selanjutnya di bagian view, kita coba ke bagian view. Nah, di sini pada view ini ada beberapa folder atau file, di mana view ini digunakan untuk membuat tampilan antarmuka yang dilihat oleh pengguna. Beberapa isi dari view saya seperti ini. Misalnya di out ada login.blade.php, kemudian ada register. Untuk register tadi, tampil register tadi yang telah dilihatkan di awal, kemudian ada kategori yang berisi indeks, kemudian ada laporan, ada edit, indeks, kemudian PDF untuk cetak PDF tadi, kemudian ada layout. Selanjutnya ada pengaduan, yaitu ada create, edit, indeks, status, ada pengguna, kemudian ada status, tanggapan, kemudian ada dashboard.blade.php. Ini bagian dashboard, codingannya seperti ini. Nah, itu adalah tampilan program dari bagian view saya. Oke, berdasarkan hasil implementasi yang telah saya tunjukkan, di sistem ini telah menerapkan konsep MVC, yaitu model, ada model, view, dan controller. Sistem ini juga telah menerapkan operasi CRUD, yaitu ada create, read, update, dan juga delete pada data pengaduan tadi. Dan selain itu tersedia fitur login, kemudian register, pengelolaan pengaduan, tanggapan admin, serta cetak laporan dalam bentuk PDF. Demikian presentasi proyek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.